Ustadz Yunus? Ah, sudah. Ah, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ftah lana futuhal 'arifin bi hikmatika wa ansur 'alaina wa dzakirna ma nasina wa 'allimna ma jahilna ya dzal jalali wal ikram. Alhamdulillah, jemaah Alhamdulillah, rahimakumullah, kita bisa melanjutkan lagi taklim kita pada sore ini atau siang kalau waktu di Saudi. Alhamdulillah sekarang saya sedang berada di Madinah, jadi baru kemarin bergerak ke Madinah. Insya Allah para jemaah haji juga sudah mulai berdatangan dan sangat terasa sekali ya tadi subuh. Saya jam 3 itu berangkat ke Masjid Nabawi, kemudian terus melaksanakan sholat subuh di Masjid Nabawi. Sangat terasa sekali membaca sholawat di Masjid Nabawi itu serasa dekat dengan Kanjeng Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau sholawat kita kan biasanya Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad kan begitu ya. Kalau sudah di Madinah, di Masjid Nabawi itu sholawatnya Assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamu alayka ya Habiballah. Jadi salam kepada engkau. Terasa dekat sekali dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apalagi apa namanya di sini itu kalau ba'da subuh tadi itu ngantri semuanya itu yang baru datang ke Madinah itu harus apa ya istilahnya itu kulo nuwun begitu ke Kanjeng Rasul. Jadi setelah sholat subuh itu kita ngantri untuk masuk ke makam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, membaca sholawat kepada Kanjeng Nabi, membaca doa juga, membaca salam kepada Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar yang ada di situ ya. Oleh karenanya mudah-mudahan jemaah Alhamdulillah nanti eh, insya Allah bagi yang belum mungkin nanti dikehendaki untuk segera dimudahkan untuk ziarah ke Tanah Suci Mekah dengan istitoahnya, dengan istitoah kesehatan, istitoah ilmunya juga. Sebelum ke sini harus belajar dulu supaya di sini dimudahkan segala sesuatunya insya Allah ya. Bagi yang sudah juga ya mungkin umroh, barangkali kemarin kan juga Ustadz Sipa sudah umroh dan beberapa yang lain. Mudah-mudahan kita terus berdoa dengan membaca sholawat, jangan lupa ya. Amin, Allahumma sholli amin. ala Sayyidina Muhammad sholatan tuballighuna biha hajja baitikal haram wa ziyarata qabri nabiyyika alaihi afdhalus sholati wassalam bi sihhatin wa salamatin wa afiatin wa bulughil maram wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa salim. Mudah-mudahan terus kita baca sholawat supaya kita bisa dikehendaki untuk ziarah ke Tanah Suci Mekah insya Allah. Tapi saya ingin mengingatkan kepada jemaah Alhamdulillah khususnya ya, karena ibadah haji itu khususnya itu ibadah badaniyah, ibadah yang merupakan ibadah fisik. Jadi saya ingin nitip supaya betul-betul fisik itu diperhatikan ketika memang berangkat ke tanah suci. Sekarang kita sangat prihatin bahwa tingkat kematian para jemaah haji itu terus meningkat setelah puncak haji. Jadi sampai 320-an barangkali ya sampai sekarang ini.
Hampir setiap hari itu ada saja yang wafat gitu, 5 orang, 10 orang, sampai 12 orang. Kadang-kadang karena memang sudah sepuh gitu, sudah tidak memungkinkan sebetulnya untuk memaksakan atau ada penyakit misalnya. Nah, jadi memang perlu kesiapan fisik yang betul-betul gitu ya. Mari kita doakan kepada para almarhum yang sudah wafat di tanah suci ini. Insya Allah hajinya menjadi hajjam mabrura, wa sa'yam mashkura, wa dhanban maghfura, wa amalan maqbula, wa tijaratan lan tabura. Al-Fatihah. أعوذ بالله من أعوذ بالله من الشيطان الشيطان الرجيم الرجيم بسم بسم الله الله الرحمن الرحمن الرحيم الرحيم الحمد الحمد لله لله رب رب العالمين العالمين الرحمن الرحمن الرحيم الرحيم مالك مالك يوم يوم الدين إياك نعبد إياك وإياك نعبد نستعين وإياك اهدنا نستعين الصراط اهدنا الصراط المستقيم صراط المستقيم الذين أنعمت صراط عليهم الذين غير أنعمت المغضوب عليهم غير عليهم ولا المغضوب الضالين. عليهم ولا الضالين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Para jemaah sekalian, mari kita lanjutkan ta'lim kita, Kitab Adabul Alim wal Muta'alim, karangan Hadratus Syekh Kiai Haji Hashim Asy'ari. Sebelumnya mari kita bacakan suratul Fatihah untuk mu'alif, untuk muhakkik, dan juga untuk muassis Ma'ad Al-Hamidiyah. Ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyati wa ahli baiti wa ali silsilatihi wa ila arwahi abaina wa ummatina wa ajdadina wa jaddatina wa masyayikhina wa masyayikhi masyayikhina wa khususan ila mu'alif adabil al-mu'alim wal muta'allim wa muhaqqiqihi Kiai Muhammad Isa Mahadik wa muassis Ma'had Al-Hamidiyah Kiai Haji Ahmad Syekh wa anallah yaghfiru dzunubahum wa yu'li darajatihim fil jannah syai'un lillahi al-Fatihah. A'udzu أعوذ billahi بالله minasy من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن rahim. الرحيم Alhamdulillahi الحمد rabbil لله رب alamin. العالمين الرحمن الرحيم مالك Yaumiddin. يوم الدين Iyyaka na'budu wa iyyaka إياك نعبد nasta'in ihdinas وإياك siratal نستعين mustaqim الصراط siratal ladzina المستقيم an'amta صراط 'alaihim ghairil الذين أنعمت maghdubi 'alaihim عليهم غير المغضوب عليهم ولا waladdallin. الضالين Halaman 36 sekarang. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Al-babu tsalitsu utawi ini bab yang ketiga fi adabil muta'allimi menjelaskan tentang adab atau etika al-muta'allim. Kalau saya menyebut al-muta'allim itu artinya adalah peserta didik atau santri, orang yang belajar ya, termasuk kita. Karena kita juga al-muta'alim dalam konteks ini. Saya juga sama al-muta'alim. Bagaimana etika atau adab al-muta'alim ma'a syaikhihi kepada syekhnya, kepada gurunya. Ini etikanya sudah beda nih. Kalau kemarin itu bagaimana etika patutnya seorang peserta didik kepada dirinya sendiri. Kalau sekarang bagaimana nih relasi antara siswa siswi dengan gurunya, santri dengan ustadznya, dengan ustadzahnya, dengan kiainya, dengan bunyainya. Nah, ini yang akan diatur ya. Wafihi dan itu tetap di dalam al-babus salis, di dalam bab ini Isna asyara naw'an. Ada 12 macam minal adabi dari eh, adab atau etika. Ada 12 etika. Nanti bisa dibuat juga memnya, ringkasannya seperti diusulkan kemarin oleh Kiai Rosid ya. Saya nggak tahu sudah dibuat belum tuh yang kemarin. Adab adab santri, adab terhadap pembelajar. terhadap Hah? Sudah dibuat belum yang kemarin tuh 10 itu? Keburu libur ya. Ya, mungkin nanti kerjasama dengan Marprom. Nah, sekarang yang baru lagi adab seorang santri kepada gurunya atau adab seorang siswa-siswi kepada gurunya sama, mau di pesantren, mau di sekolah juga sama ya. Al-awwalu utawi yang pertama, adab yang pertama, yang bagi lazim atau niscaya atau harus, yang bagi harus litolibi bagi seorang pembelajar, seorang yang tolibul ilmi, seorang yang sedang mencari ilmu,
yang sedang mondok, yang sedang sekolah, ayyuqaddima itu mendahulukan itu al-muta'alim atau al-talib dalam hal ini. Ayyuqaddima itu mendahulukan itu al-talib an-nadra eh, untuk menimbang. An-nadra untuk menimbang, menimbang atau memperhatikan sama. Wa yastakhira dan beristikharah. Yastakhira, istakhara, yastakhiru. Artinya tolabul khiyar. Jadi eh, mencari pilihan. Jadi kalau kita sholat istikharah itu maksudnya adalah sholatun li tolabil khiyar. Untuk mencari pilihan yang terbaik. Itu istikharah namanya. Jadi yastakhiru itu dan mencari pilihan atau meminta petunjuk untuk diberikan pilihan itu at-talib Allah Ta'ala kepada Allah Ta'ala. Istikharah untuk apa? Mikir-mikir untuk apa? Fiman terkait dengan guru dalam hal ini. Ya'khudu yang akan belajar itu al-talib al-ilma atas satu ilmu anhu dari itu man, dari itu guru. Jadi yang pertama itu ya seorang yang pembelajar itu kita juga itu harus mikir dulu. Pertama ayu qadim an-nadra, takdimun nadr. Coba difikirkan dulu ini pantas nggak saya belajar ke dia. Jangan sampai kita belajar ke seseorang ternyata dia ini ilmunya ilmu hitam misalnya, atau dia nggak punya sanad itu, dia belajarnya dari mana nggak tahu kan. Uh, ya, ini juga menjawab apa namanya keraguan kita barangkali bagaimana sih sebetulnya keharusan kita punya guru. Apakah cukup dengan AI saja? Tidak cukup. Bahkan untuk mendapatkan guru pun harus takdimun nazar, itu yang pertama, harus menimbang, memikirkan ulang begitu. Kemudian istikharah kepada Allah. Kira-kira saya mesantren di pesantren Al-Hamidiyah itu baik atau tidak gitu. Kalau ragu, tapi kalau tidak ragu ya tidak usah. Saya sudah yakin saya bahwa saya mau belajar di Al-Hamidiyah, ya itu berarti tidak perlu ragu. Saya sudah yakin belajar sama guru saya ini misalnya gitu ya. Ya itu tidak perlu istikharah lagi gitu. Kalau sudah yakin. Tapi kalau belum yakin, hendaknya seseorang yang sedang belajar itu istikharah dulu. Wayak tasiba, ayak tasiba, wayak tasiba dan mencari itu al-talib atau al-muta'alim sama husnal akhlaki, akhlak yang baik, wal adabi dan etika minhu dari itu asyikh atau itu man. Maksudnya lihat juga gurunya itu akhlaknya, perilakunya selama ini itu baik atau tidak gitu. Kalau seandainya guru seseorang yang dianggap gurunya itu kerjaannya mencaci orang lain, menjelekkan orang lain, ya tidak patut dijadikan guru gitu. Jadi yaktasibah husnal akhlak. Jadi ditelisik dulu kira-kira. Calon gurunya itu ditelisik dulu. Um, uh, uh, karena mau jadi teladan kita kan gitu ya. Wal yakun dan hendaklah ada itu man, ini kembalinya ke man maksudnya ke guru. Wal yakun dan hendaklah ada itu man in amkana jika mungkin itu man itu gurunya itu miman itu termasuk orang sabatat yang sudah tetap apa ahliyatuhu keahliannya atau keluarganya ahliyah itu ya bisa juga eh, apanya asal usulnya begitu ya ahliyah asal usul itu guru watahaqqaqat dan juga telah nyata apa syafaqatuhu kelembutan itu asyikh itu man. Jadi yang ketiga ini kan yang pertama tadi apa? Pikir-pikir, yang kedua istikharah, yang ketiga oh ini berarti yang keempat ya. Yang ketiga itu akhlaknya perhatikan guru itu harus baik. Nah, yang keempat itu kalau bisa juga pastikan bahwa gurunya itu penyayang. Syafaqah itu penyayang.
memperhatikan muridnya dengan baik gitu. Oh, ini kayaknya memang kalau dititipi anak saya untuk jadi santrinya, rasanya sih cocok lah gitu, diperhatikan gitu. Nah, ini juga ini ya sekalian saja nih untuk kita-kita yang menjadi guru sebagai ustadz, ustadzah, guru juga di madrasah, sekalian perhatikan bahwa eh, kalau memang syarat mencari guru itu yang seperti ini, berarti ya usahakan diri kita juga menjadi seperti itu. Misalnya, eh, ibu bapak kan semuanya guru. Berarti guru itu pertama ya harus memberikan contoh akhlak yang baik, toh. Nah, husnul akhlak wal adab. Kemudian juga harus memberi contoh bahwa kita penuh kasih sayang kepada murid kita, kepada santri kita, begitu. Em, Kemudian wadhoharot dan juga nampak. Wadhoharot itu nampak. Apa? Muru atuhu, wibawa atau harga diri itu man, harga diri itu asyikh, guru. Jadi eh, guru yang tidak punya harga diri itu tidak pantas dijadikan sebagai guru. Muruah itu artinya dignity, ya, dignity kalau di dalam bahasa Inggrisnya. Kehormatan, kehormatan diri, harga diri. Jadi ya memang kalau guru itu harus di depan santri, ustadz, ustadzah, itu harus berwibawa, tunjukkan bahwa ya mungkin kita punya kekurangan ya. Tetapi ketika berada di depan siswa, siswi, di depan kelas, tunjukkan bahwa kita itu berwibawa. Pakaian juga harus berwibawa. Kalau pakai sarung juga jangan asal-asalan pakai sarung. Kalau pakai kopiah jangan asal-asalan pakai kopiah. Ya itu memang satu adab gitu, adab dari seorang guru gitu ya. Eh, Harus rapih begitu. Jangan pakai sendal jepit yang untuk ke kamar mandi gitu ketika masuk kelas gitu. Nah ini saya kira di pesantren ini harus ditekankan betul nih soal ini. Karena kadang-kadang di pesantren agak lalai gitu. Karena ini tiap hari biasa begitu. Tetapi itu muruahnya menjadi hilang. Jadi guru itu harus dicek itu zaharat muru'atuhu, harga dirinya termasuk lahir dan batin, apalagi kalau batin. Kalau guru tapi tidak memberikan teladan akhlak, ya itu berarti kan harga dirinya hilang. Wastaharot dan harus masyhur, terkenal. Apa? Siyanatuhu, integritas itu guru. Integritas itu man, gitu ya. Ku-nya kembali ke fiman. Fiman ya'khudul ilma. Jelas ini integritas seorang guru. Di sini sebetulnya kriteria guru juga pada akhirnya boleh juga nanti kita simpulkan ya. Nah, yang terakhir wakana dan ada itu man itu guru ahsana itu yang paling baik. Apanya? Takliman, taklimnya. Wa ajwada dan paling bagus apa? Tafhiman, cara memahamkannya gitu. Ahsana takliman. Ini saya ingin ingin ulas di sini nih. Yang paling bagus taklimnya katanya. Jadi kalimatnya itu bukan wakana ahsana ilman yang ilmunya terbaik, bukan. Tapi guru itu ustadz, ustadzah itu harus yang terbaik takliman, cara cara mengajarnya. Gitu. Taklim itu cara mengajar, bukan ilmunya. Saya pernah menyebut bahwa definisi taklim itu adalah ja'lul muta'alim yata'allam. Ja'lul muta'alim menjadikan seorang peserta didik yata'allam, tahu cara belajar. Gitu. Bukan ja'lul muta'alim misalnya menjadikan seorang peserta didik aliman, menjadi orang yang tahu ilmu, bukan, tapi menjadikan peserta didik tahu cara belajar gitu. Jadi kalau boleh kita ringkaskan dengan kalimat yang lain yang bebas gitu, mengajar itu bukan memberitahu, bukan menjadikan santri jadi tahu, tetapi mengajar itu menjadikan santri atau siswa-siswi kita terampil berilmu, mandiri gitu. Jadi ketika tidak ada guru pun mereka harus bisa cara belajar. Contoh sederhananya itu misalnya ketika ngajar bahasa Inggris, bahasa Arab, misalnya diangkat bukunya,
What is this misalnya? Mahada misalnya. Apa ini gitu. Maksudnya kan ini tuh apa dalam bahasa Inggrisnya atau bahasa Arabnya begitu. Itu sebetulnya cara memberitahu taklim yang benar itu buka kamus. Ajak santri atau siswa-siswi itu membuka kamus. Mungkin kamus Hanswehr misalnya, Arab Inggris atau kamus-kamus yang lain. Lalu cari tahu kata kitab misalnya itu cara mencari tahu di dalam apa namanya kamus itu bagaimana caranya. Apakah dari huruf kalau yaktubu misalnya menulis apakah dari huruf ya atau dari huruf kaf atau apa begitu. Nah, ketika dia di rumah dia harus bisa mempraktekkan itu. Itu baru guru yang benar, ya. Jadi ahsan itu maksudnya itu ya. Wakana ini saya sangat berharap para guru, para ustadz, ustadzah di Yayasan Islam Alhamidiyah ini mempraktekkan ini. Karena ini menjadi kriteria guru ideal rupanya. Wa kana ahsana ta'liman, ia menjadi yang paling baik cara mengajarnya gitu. Wa ajwada dan paling bagus tafhiman. Tafhim itu artinya membuat apa namanya santri atau siswa-siswi tahu bagaimana cara memahami. Jadi tidak sekedar pidato kemudian dibacakan bukunya, ya santri jadi tahu. Tidak sekedar begitu, tapi bagaimana caranya, eh, lika-likunya atau metodenya, apa namanya untuk menjadi tahu itu. Kalau memang harus buka kamus, kalau memang harus ke perpustakaan, untuk tahu itu harus apa namanya melalui proses misalnya. Nah, itu berarti sudah menjadi guru yang baik yang patut untuk dijadikan sebagai teladan. Kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'an ba'di salafi, maka diterima dari sebagian ulama salaf. Ulama salaf itu ulama abad ketiga, kedua, ketiga Hijriah ya, awal-awal Islam. Fa'an ba'di salafi, maka diterima dari sebagian ulama salaf. Hadzal ilmu, utawi ilmu ini, dinun, itu adalah agama. Ilmu ini adalah agama. Fangduru, maka perhatikanlah oleh kalian, aman dari siapa tak khuduna mengambil kalian dinakum agama kalian gitu. Jadi ini ilmu itu ya itu sama dengan agama, sama dengan beragama. Kalau mau beragama ya harus cari tahu dulu ini sanad ilmunya itu ini gurunya siapa ini. Oleh karenanya fangduru, coba tilik-tilik dulu, coba perhatikan dulu ini guru saya ini belajarnya di mana gitu. Makanya saya sengaja kalau di pesantren itu saya suka memperkenalkan diri, terutama ke santri baru. Kenalkan saya santri alumni dari pesantren Cipasung, Singaparna, Tasikmalaya misalnya ya. Guru saya itu yang pertama tentu ayah saya, almarhum Kiai Harun gitu. Kemudian setelah itu saya belajar ke Kiai Ilyas Ruhyat di Cipasung, belajar Jurmiyah ke Kiai Abun Bunyamin, belajar Nahu Sorob ke Kiai Saifuddin Zuhri di Haur Kuning, belajar Tauhid ke Kiai Fare Afandi di Miftahul Huda misalnya, dan seterusnya. Nah, itu tuh supaya kelihatan sanad ilmunya. Jadi sekarang nih para jemaah Alhamdulillah yang hadir, insya Allah ya kalau mendapatkan apa nah informasi ilmunya dari saya, ya mudah-mudahan kebagian sanadnya nyambung kepada guru-guru saya, insya Allah ya. Itu yang pertama. Wasani dan utawi yang kedua. Nah, sekarang etika yang kedua nih. Adab seorang pembelajar terhadap gurunya. Jadi yang pertama tadi, yang pertama saja banyak tuh poinnya, bisa dirangkum sangat baik sekali itu. Yang kedua, wasani, yajtahidu, bersungguh-sungguh, eh, siapa? Yajtahidu ayyakuna asyaihu, yajtahidu bersungguh-sungguh apa ayyakuna bahwa harus ada siapa asyaihu, syekhnya itu, guru yang mau dijadikan tempat belajarnya, mimman, itu termasuk orang, lahu,
itu tetap buat itu man alal ulumi memiliki ilmu-ilmu asyariyati. Oh, sebentar. Yajtahidu ayyakun asyaihu mimman lahu alal ulumi syar'iyati tamamut tila'in. Ah, gini. Yajtahidu bersungguh-sungguh. Apa? Siapa yang bersungguh-sungguh? At-talib ya. Ya. Yajtahidu bersungguh-sungguh itu at-talib atau al-muta'alim ayyakuna bahwa harus ada siapa asyaihu syekh mimman dari termasuk golongan orang lahu itu tetap buat man, maksudnya buat guru, alal ulumi atas ilmu-ilmu asyariyati yang bersifat syara, ilmu-ilmu syariat. Apa yang harus ada itu tamamut tilain. Ah, tamamut tilain. Apa ya? Tamamut tilain itu kesempurnaan mutolaah. Jadi harus ada syekhnya itu ayakuna syekhu mimman lahu. Sebentar. Ini gimana tarkibnya nih? Yajtahidu ayyakuna asyaykhu mimman lahu alal ummi syariah. Coba saya minta Ki Subhan, Ustaz Subhan. Coba minta tolong Ustaz Subhan. Nah, ini tarkibnya gimana nih supaya saya dibantu nih. Tamamut tilain ini sebagai apa di situ? Coba. Ini untuk menguji guru-guru Alhamidiyah ini keren-keren ini. Bisa ada suaranya? Coba. Yajtahidu ayyakuna asyaikhu mimman lahu alal ulumi syar'iyyah tamamut tila'in. Nah, coba. Wah, harus melihat dulu. Hah? Ya, maknanya kira-kira begini, jemaah sekalian. Yang kedua, etika seorang pembelajar terhadap guru itu adalah bahwa syekhnya atau guru yang mau dijadikan sebagai guru itu harus termasuk orang yang selalu mutolaah terhadap ilmu-ilmu syariat gitu. Mimman lahu alal ulumi syariah tamamut tila'in gitu. Jadi jangan sampai apa namanya kita punya guru kalau mau ngajar itu saka ingat gitu. Nah, saya selalu membiasakan mutolaah, baca lagi. Jangan jangan merasa ya kalau guru di madrasah atau di SDIT atau di SMPI, di TPQ, di TK sama saja semuanya. Jangan merasa kalau mau mengajar itu saya sudah tahu. Saya tidak usah baca buku lagi. No, kalau bisa itu selalu tamamut tila. Ittila itu mutolaah gitu ya. Tamam itu artinya sempurna gitu. Jangan jangan asal ya bicara saja begitu. Saka ingatnya namanya gitu ya. Walahu dan itu tetap bagi itu asyikh mimman itu apa namanya? Mimman termasuk orang yusaku yang dipercaya. Siapa bihi itu man atau itu asyikh min masyayikhi asrihi eh, dari guru-guru pada masanya, hi-nya itu kembali ke man lagi, kasratu bahsin walahu mimman yusahu bimasyari kasratu bahsin, banyak diskusi. Gurunya itu harus senang diskusi. Waktu lujtima'in dan panjang, maksudnya panjang itu lama begitu ya. Waktu lujtima'in dan senang bertemu, ijtima gitu. Waktu lujtima'in. La bukan orang, mimman termasuk orang, jangan cari guru yang mimman termasuk orang, akhoda yang mencari atau mengambil, maaf, akhoda yang mengambil itu man al ilma ilmu an butunil auroki dari daleman-daleman kertas saja. Nah, ini maksudnya begini.
Jangan mencari guru yang kita tahu bahwa dia bacanya itu hanya textbook saja. Tuh kan. Jadi guru jangan hanya textbook, tidak cukup. Walahu la mimman akhadal ilma an butunil auraq. Auraq itu kertas ya. Kertas itu maksudnya buku. Jangan, apalagi kalau dari Google kan berarti kan ini jawaban ya. Jangan sampai berguru itu kepada sebatas teks saja. Pinter sih AI sekarang juga, tetapi tidak cukup kalau untuk apa namanya spiritualitas kita, untuk kesempurnaan batin kita gitu. Walam yu'raf, dan jadi jangan juga mencari guru yang lam yu'raf, tidak diketahui itu man bisuhbatil masyayikhi, eh, apa namanya tidak diketahui suka menemani para masyayikh al-hudzaqi yang pintar-pintar, yang cerdas-cerdas, yang soleh-soleh. Maksudnya jangan, ini dua hal ini yang hindari dari guru yang kita ingin belajar. Pertama tadi jangan belajar kepada guru yang hanya ya mengandalkan teks saja. Dia bagus sih baca kitabnya mungkin, tapi tidak ada pengamalan amaliyah hatinya, etikanya, amalnya misalnya. Sebatas ya bisa baca saja karena belajar mungkin tata bahasa Arabnya gitu ya. Tapi coba perhatikan sisi batiniahnya. Itu yang pertama. Yang kedua itu jangan belajar kepada guru yang tidak senang berkumpul dengan masyayikh, tidak senang bergaul dengan para guru yang lain. Padahal ada mungkin ada para habaib, pada masyayikh yang juga eh, apa namanya berilmu. Itu jangan sampai kita punya guru, gurunya itu tidak suka gitu bergaul dengan orang-orang yang berilmu lainnya, merasa paling pintar sendiri barangkali gitu ya. Naudzubillah, tsumma naudzubillah. Qala, berkata siapa imamuna, imam kita As-Syafi'i, Imam Syafi'i rahimahullah, rahimah semoga memberikan rahmatku kepada Imam Syafi'i, siapa Allah, Allah amin ya rabbal alamin. Ini ada kalimat dari Imam Syafi'i ini. Man tafaqqaha min butunil kutubi dhayya'al ahkama. Ini bisa jadi mufradat, mahfudat maksudnya ya. Man utawi orang tafaqqaha yang belajar fikih itu man min butunil kutubi dari halaman-halaman kitab-kitab saja, doya'a maka ia akan menyia-nyiakan, doya'a maka menyia-nyiakan itu man al ahkama atas hukum-hukum. Jadi kalau kita belajarnya dari membaca buku saja, itu sebetulnya dia sedang menghilangkan al ahkam, hukum-hukum ya. Bisa sesat, bisa salah, bisa keliru. Masih ada waktu ya, 12.24 sekarang di sini, berarti di sana 16.24 ya. Kita tambah satu lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Wasalisu, dan utawi yang ketiga. Ini etika seorang santri kepada syekhnya, kepada kiainya, kepada bunyainya, kepada ustadznya, kepada ustadzahnya. Ayyan koda. Seorang siswa, siswi, santri harus patuh. Ayyan koda, bahwa harus patuh itu al-muta'alim atau siapa tadi, al-talib, li syaikhihi, terhadap syekhnya itu al-muta'alim, fi umurihi, di dalam berbagai urusannya itu al-muta'alim. Harus harus patuh, harus ikut gitu kalau dinasehati oleh gurunya ya. Wala yakhruju, dan jangan keluar itu siapa? Al-muta'alim, orang yang belajar, an ra'yihi, dari eh, pendapat atau pandangannya itu asyikh, wa tadbirihi, dan arahan itu asyikh. Jadi kalau seorang santri dinasehati misalnya oleh gurunya, bertanya kepada gurunya, kepada ustadz ustadzahnya, baiknya saya melanjutkan di mana nih, Mi?
Ya ustadz-ustadzanya ngasih pandangan, kalau kamu ingin kesempurnaan, ya lanjutkan di pesantren Alhamidiyah, misalnya ke Aliyah. Nah, itu seharusnya santri itu ya nurut begitu. Kecuali kalau kayaknya kamu mungkin nggak cocok dari pesantren, karena kamu mungkin cocoknya itu mungkin karena kurang sehat, misalnya atau apa, ya sudah kamu lebih baik di rumah saja, misalnya. Ya, bisa jadi begitu kan. Tapi sebetulnya kalau menurut guru kita itu apa namanya arahannya seperti apa, bukan hanya dalam hal belajar saja tentu saja. Kita misalnya sebagai seorang guru juga gitu pendidik, konsultasi kepada guru kita, guru spiritual kita siapapun begitu, ketika diberi pandangan itu ya ikuti. Biasanya kalau guru yang baik itu akan memberikan pandangan yang sesuai dengan hikmah, kebijaksanaan dan sesuai dengan ilmunya gitu ya. Bal yakunu, bahkan harus ada itu al-muta'alim ma'ahu, itu selalu bersama dengan syekhnya, syekhihi. Bal yakunu al-muta'alim ma'ahu ay ma'a syekhihi. Harus kemana-mana itu Gus Bimo ini kalau mau menemani siapa mungkin yang dianggap gurunya gitu, Gus Bimo, itu Yoman, harus Yoman. selalu menyertai. Kalau ya kalau mau ikut saya berarti yuk saya ngaji taklim ikut ngaji gitu ya. Saya ke Oke. Mekah harusnya harusnya ikut ke Mekah juga ini Gus Bimo. Oke. Ya insya Allah ya suatu saat ya. Ini bal yakunu ma'ahu itu kalau bisa itu, makanya suka ada ya santri itu termasuk saya sebetulnya dulu ya. Dulu saya itu jadi supir kiai saya. Kiai saya Kiai Saifuddin Zuhri, Masya Allah, Allah yarham. Orang lain ngaji, saya mengantarkan kiai saya ke pengajian. Saya nggak ikut ngaji, tapi saya mengantarkan saja gitu. Kal maridi, itu harus seperti orang sakit, ma'at bibi dengan dokternya. Kalau menurut dokter begini, minum obat 3 kali sehari ya minum gitu. Gitu. Kal maridi, seperti orang yang sakit, ma'at bibi dengan dokternya, al mahiri yang spesialis, yang mahir gitu. Kadang ada yang suka santri itu nyuciin mobilnya atau atau mandiin kudanya kalau masih punya kuda zaman dulu ya, atau ada yang ya seperti sederhana aja udah pokoknya kamu ikut bantuin di dapur misalnya, ada yang begitu loh. Ya itu rahasia-rahasia di dalam apa khususnya di pesantren ya, mungkin di tradisi di sekolah kan tidak ada, tapi percayalah insya Allah kalau niat kita itu takzim, ta'zimul ilmi, niat untuk mengagungkan ilmu yang ada pada guru kita, ya insya Allah mudah-mudahan itu menjadi barokah gitu untuk kita. Ini keyakinan tradisi di dalam pesantren gitu. Jadi mungkin ada yang apa sih, masa sih harus begitu-gitu amat? Ya monggo. Kalau tidak mau mengikuti juga tidak apa-apa. Hanya saja ini kita sedang membacakan tradisi yang dijelaskan oleh Hadratus Syekh ratus tahun yang lalu kan begitu ya. Memang seperti ini sampai sekarang masih berjalan. Itu mengapa pesantren sampai sekarang masih bertahan kan eksistensinya. Kalau memang metode itu jelek, ya mungkin pesantren tidak akan ada sekarang. Itu buktinya pesantren sampai sekarang masih eksis. Jumlahnya itu hampir 40 ribuan pesantren sekarang, bahkan lebih itu. Karena banyak pesantren yang tidak terdaftar juga di Kementerian Agama. Payas tak miruhu. Payas tak miruhu. Eh, lalu harus mencari apa ya istakmaro itu, amaro itu kan perintah, jadi meminta perintah gitu. Fasta Fayas tak miruhu, meminta konsultasi itu siapa, al muta'alim hu kepada syaikhihi, harus selalu bertanya, baiknya saya bagaimana nih Pak Ustadz, baiknya saya bagaimana nih Ustadzah gitu. Konsultasi dalam hal apa? Fima, di dalam hal-hal yaksiduhu, yang punya hajat atau punya maksud itu al muta'alim hu atas itu ma. Eh, tanya, kalau misalnya ini jurusan saya nih baiknya apa ya misalnya, kalau sekarang yang aliyah gitu, itu kalau guru memberi tahu itu biasanya tidak asal-asalan, pasti ada dasarnya gitu ya. Tentu kita sebagai guru harus hati-hati, makanya kalau ngasih pandangan ke santri kita jangan sampai yang ya tanpa pertimbangan asal ngomong misalnya, ya tentu saja itu menjadi tidak bijaksana.
Wa yataharra dan harus mencari itu al muta'alim. Yataharra itu bahisaan, mencari. Wa yataharra dan harus mencari itu al muta'alim ridohu, ridhonya guru, ridhonya ustadz, ridhonya ustadzah. Saya kalau mau melepas santri itu biasanya saya katakan kepada mereka yang kelas 12. Sayangnya sekarang saya tidak punya kesempatan ya untuk menyampaikan langsung. Walaupun sudah sebelum saya berangkat, saya biasanya menyampaikan ke mereka, saya ridho kepada kalian semuanya. Gitu. Karena ridho dari guru itu penting sekali. Jadi ibu, bapak, ini kan kebetulan lagi pembagian rapot tadi ya, kata Ustadz Sipa di pesantren. Dan begitu juga mungkin di siswa-siswi di unit lain. Sampaikan kepada mereka bahwa anak-anakku sekalian, raditu ankum jami'an. Aku ridho kepada kalian semuanya sekarang. Silahkan amalkan ilmunya. Gitu. Harus ridho soalnya. Wa yataharra, murid itu harus mencari ridhohi guru fima, dalam hal atau dalam apa-apa ya maluhu, melakukan itu muta'alim hu atas itu ma. Apapun yang dilakukan oleh apa namanya seorang murid santri itu harus atas ridho guru. Wa yubalighu dan harus bersungguh-sungguh itu al muta'alim fi hurmatihi dalam menghormati itu asyikh, menghormati gurunya. Itu kalau di pesantren mah kalau gurunya lewat saja itu apa namanya diam begitu ya. Kemudian ya memang ini tergantung gurunya ya. Kalau gurunya punya muruah, punya wibawa, punya jati diri, punya teladan, maka ya sebetulnya tanpa diminta insya Allah ya para santri, para murid itu insya Allah hurmah kepada kita gitu. Alhamdulillah kemarin eh, saya ziarah ke makam Mbah Maimun Zubair di Makla ya di Mekah gitu. Saya ajak teman-teman. Beberapa jemaah itu kelihatan pas saya datang itu tidak tahu yang mana gitu. Karena kalau di sini kan makam itu tidak ditandai gitu ya. Kebetulan waktu 2019 ketika Mbah Mun wafat, saya di sini juga, jadi saya ikut menghantar. Saya masih ingat itu di baris 141, kemudian titiknya itu kan hanya batu saja kan. Nah, jadi saya langsung di situ, langsung hadoroh, kita mimpin tahlil. Wah, jemaah itu langsung ngumpul gitu. Langsung ngumpul, ikut baca Fatihah, ikut tahlil ya. Karena kalau di Saudi beda dengan di sini. Bahkan ibu-ibu perempuan tidak bisa masuk gitu ke makla itu. Jadi berdoa dari jauh saja. Nah, maksudnya ini saya berdoa, saya ziarah itu bagian dari hurmah sebetulnya. Bagian jadi hurmatus syekh. Menghormati guru itu sampai beliau wafat. Walaupun saya tidak belajar langsung dari Mbah Mun, tapi kita tahu siapa Mbah Mun, seorang yang soleh, seorang yang berilmu gitu ya. Jadi saya tetap merasa sebagai santrinya. Jadi kita menghormati sampai beliau wafat sekalipun. Wa yataqarrabu dan hendaknya taqarrub atau mendekatkan diri itu al-muta'alim ilallahi kepada Allah Ta'ala Maha Tinggi Allah bi khidmatihi dengan cara berkhidmat kepada guru. Jadi niatkan ketika hormat khidmat kepada guru itu niat untuk ya mendekatkan diri kepada Allah. Tentu kalau gurunya itu memang orang yang dekat kepada Allah. Kalau gurunya ternyata gurunya maksiat, wah itu nggak usah diikuti itu mah. Gitu. Nah ya sekali lagi ini kembali kepada kita sebagai guru, mudah-mudahan bisa menjadi teladan. Wal yu'allim wal ya'lam, maaf. Wal ya'lam dan hendaklah mengetahui itu al muta'alim atau at-talib anna zillahu, bahwa sesungguhnya zillah itu tawadu, zillahu zillun. Wal ya'lam dan hendaklah mengetahui itu santri anna zillahu, bahwa tawaduknya itu santri li syaikhi kepada syekhnya itu santri al muta'alim izzuhu, itu adalah bagian dari kemuliaannya itu al muta'alim. Jadi yakini di dalam diri kita ketika kita menghormati guru itu tawadu kepada guru, sesungguhnya di situ kemuliaan kita. Nah, tanamkan tuh kepada para santri. Para santri jangan suka melawan ustadz.
jangan suka melawan ustadzah gitu. Karena ketika kamu menghormati mereka, sesungguhnya disitulah kemuliaan kalian. Itu kira-kira gitu ya. Dhillul muta'alim li syaikhihi izzuhu. Nah, itu bisa dibuat mahfudzat seperti itu. Dhillul muta'alim li syaikhihi izzuhu. Wa khudu'ahu ay anna khudu'ahu. Wa khudu'ahu dan sesungguhnya tawaduknya itu al-muta'alim lahu kepada syaikhihi, kepada gurunya, fakhruhu itu adalah kebanggaan atau kemuliaan itu al-muta'allim. Ya, sama maknanya tawa. Ketika kita merendah di hadapan guru, sesungguhnya di situ kita itu meninggikan diri kita. Berarti sebaliknya, kalau kita sombong di hadapan guru kita, ya berarti itu merendahkan diri kita sendiri. Naudzubillah, cuma naudzubillah. Kita suka lihat ya, antar guru itu kalau saling datang, saling ketemu, itu saling pengen duluan cium tangan gitu. Itu sebetulnya itu bagian dari tawadu gitu, rebutan nunduk gitu. Kalau kita lihat Gus Mus misalnya ke Gus Baha atau ke Abi Quraisy misalnya gitu ya. Nah, itu bagian dari tawadu. Wa tawadu'ahu dan tawadunya seorang al-muta'alim lahu kepada syaikhihi rif'atuhu itu adalah meninggikan dirinya sendiri. Sama maknanya. Kira-kira demikian, jamaah Alhamdulillah rahimakumullah. Saya cukupkan sampai di sini pembacaannya. Masih ada waktu, silahkan. Jika ada yang mau disampaikan, saya berikan kesempatan terlebih dahulu. Silakan. Assalamualaikum, jadi pertanyaan kayak Ya, Waalaikumsalam. nah, Silakan, Gus Bimo. sebenarnya mohon izin, mohon maaf kalau misalnya mejanya dipakai, sebenarnya bukan ini, Nah, cuma mau jagain mejanya supaya nggak ada yang pakai. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Karena tadi juga Ya, apa namanya webinar dengan koleganya Prof. Oman ya, tadi Prof. Arif hmm. dan siapa ya tadi Pak Syekh. Eh saya ingin bertanya tadi kan soal marwah ya. Kadangkala tuh kita terbentur soal ya waktu ya. Eh, Kalau misalnya tetap mempertahankan marwah dalam artian, wah dandan dulu, pakai sarung dulu, lama, telat masuk. Dibanding misalnya waktunya udah sedikit, kita instan seadanya aja ya udah gitu, yang ada gitu daripada telat. Itu ada kebimbangan gitu di dua hal ini gitu. Yang Hmm. saya ini terus juga tadi cium tangan. Kadang anak-anak tuh suka cium tangan saya juga. Saya juga merasa saya belum pantas sih cium tangan. Kadang juga saya mau pergi tapi aduh masih disalimin aja mau lari ini mau lari gitu. Gitu. Hmm. Hmm. Di sisi lain kadang saya juga merasa apa ya kasihan kalau apa namanya sayanya juga nggak nanggepin nggak gubris gitu, kita Hmm. menjaga perasaan santrinya juga gitu ya. Hmm. Gitu sih kayak kegelisahan mungkin ya sebagai ya guru muda mungkin ya bahasanya ya. Ya, Ya. itu terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih Gus Bimo. Alhamdulillah. Yang pertama, em, muruah atau kewibawaan seorang guru itu justru memang pada persiapannya ketika dia mau melaksanakan tugas mengajar. Kalau misalnya dia menjadi terburu-buru, nggak harus masuk kelas misalnya atau harus jam mengajar tetapi masih belum pakai sarung, itu artinya dia tidak punya teladan dalam hal mengatur jadwal, kecuali kalau dadakan misalnya ya. Tapi kan kalau kita sudah tahu jadwal ya yang namanya muruah itu tentu tidak dadakan seperti itu. Itu mengapa saya mengajarkan, mencontohkan di pesantren Alhamidiyah ini, kalau mau mengundang saya, misalnya jam 7, maka jam 7 itu harus sudah siap di tempat gitu. Jangan sampai mengundang jam 7 misalnya lalu ditulis di surat undangannya 6.30 misalnya gitu ya. Bagi saya tidak berlaku. Ini memang tidak mudah, tetapi insya Allah bisa kita biasakan. Kalau kita sudah tahu bahwa jam 7 itu adalah jadwal kita, maka dari Ciputat pun misalnya, oh saya perlu berapa waktu nih? Minimal 45 menit. Ya berarti saya harus berangkat 45 menit sebelumnya. Jadi muruah itu kira-kira harus diterjemahkannya seperti itu gitu ya. Mungkin yang digambarkan oleh Gus Bimo tadi in case kalau harus memilih gitu ya. Aduh, misalnya ya entah karena satu dan lain hal
ternyata ini ada dadakan, ada tugas mengajar misalnya, tapi belum siap ini. Ya saya kira kalau begitu ya lebih baik kita tetap siap-siap dulu. Siap-siap dalam pengertian ya sopan, karena itu kan bagian dari etika berpakaian kita ya gitu ya. Baru masuk ke kelas, nanti tinggal sampaikan bahwa ya ini karena mendadak, maka mungkin mohon maaf kalau agak terlambat. Mungkin lebih baik begitu daripada tidak siap, apalagi misalnya kalau aurat juga tidak tertutup misalnya gitu ya, belum sempurna, ya itu mungkin minta maafnya malah nggak enak. Ya lebih baik. Tapi yang idealnya tentu saja kita harus selalu tahu guru-guru di Ahmadiyah ini kan sangat well managed. Saya sangat salut sekali dengan Yayasan Islam Alhamidiyah ini, dikawal oleh Bu Nabila, juga oleh Pak siapa namanya, Pak Iman gitu ya. Dengan isoknya, dengan itu kan tanda bahwa kita sebetulnya harus siap gitu dengan muruah tadi itu, dignity ya, kewibawaan kita. Itu yang pertama. Nah, yang kedua, kalau seperti yang digambarkan tadi itu, bagaimana interaksi dengan santri, memang tergantung situasinya, tapi yang paling penting yang tadi itu, tunjukkan syafaqah kita. Syafaqah itu, watahaqqaqat syafaqatuhu. Tunjukkan bahwa kita itu punya kasih sayang ke anak-anak kita. Syafaqah. Terserah caranya bagaimana. Bisa jadi misalnya ketika kita buru-buru, terus tapi yang ingin salim, ya sampaikan kepada mereka, nah, terima kasih, salimnya nanti ya diusap mungkin kepalanya gitu. Saya buru-buru dulu, pasti kan santri juga bisa. Yang penting jangan sampai seperti sombong lah atau mungkin gimana gitu yang menunjukkan kita tidak sayang kepada mereka. Syafaqah itu begitu. Syafaqah itu kasih sayang. Dan itu harus keluar dari hati gitu, bukan dibuat-buat gitu. Sayangi anak-anak kita, sayangi santri kita, siswa-siswi kita, apalagi kalau di TK barangkali ya. Kalau di PGTK atau di SD gitu, itu kan masih sangat kecil, mereka itu sangat membutuhkan kita sebagai kakaknya. Gitu. Syafaqah itu harus jadi patokan kita ya. Saya kira gitu ya, Gus Bimo. Ada lagi yang lain? Alhamdulillah di sini juga saya lihat hadir Ustadz Ohan Jauharudin dari Pesantren Lemka Sukabumi. Alhamdulillah. Terima kasih Ustadz Ohan. Eh, Mudah-mudahan bermanfaat ya ilmu dari pesantren Alhamidiyah ini. Oh, dari Surabaya juga Ibu Fatihah, terima kasih. Alhamidiyah Surabaya ya. Alhamdulillah. Eh, ada lagi yang lain? Eh, Nambah Baik. sedikit kayak sebelum diakhiri. Oh ya, Artinya berarti baik. eh, jangan sampai juga kita minim persiapan, juga jangan sampai karena kita terlalu perfeksionis akhirnya ah kayaknya persiapannya nggak cukup nih. Ya udahlah, saya Hmm. batalkan saja gitu. Maksudnya ya high standar lah sampai akhirnya Ya. membatalkan sesuatu gitu ya. Betul. Jadi ada plan pertama atau skenario pertama, yaitu semuanya harus serba ideal. Kalau mau mengajar harus selalu ada persiapan. Itu idealnya yang pertama. Ini saya kalau jemaah Alhamdulillah lihat, ini saya bawa dari Makkah ini kitab dari Indonesia kan saya bawa ya. Ketika saya pergi ke sini itu karena saya sudah apa namanya eh, niat gitu mau ngaji, saya bawa, dan ini penuh dengan coretan kitab saya itu. Karena memang saya mutolaah, saya tandai lagi kira-kira apa yang mau saya sampaikan itu benar atau tidak gitu. Itu idealnya. Tapi ketika misalnya apa namanya situasinya kurang ideal, maka yang harus kita lakukan itu adalah sampaikan apa yang sudah kita ketahui. Kan kemarin ada pesan kan dari apa namanya Imam Ghazali ya, bahwa jangan pernah ragu guru itu untuk mengatakan ana la a'rif gitu. Saya tidak tahu. Kalau ditanya sesuatu lalu belum tahu, maka eh, nggak apa-apa, lebih baik sampaikan saya tidak tahu. Ini selama di sini nih, saya tadi saja saya kebetulan habis subuh itu kita ziarah ke Masjid Kuba. Masjid Kuba ini masjid yang awalu masjidin ussisa
fi zamani Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Jadi di dalam surat At-Taubah ayat berapa itu? 100 berapa ya? 18 ya kalau tidak salah. Itu kan ada ayat Al-Qur'an, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, la masjidun ussisa 'ala taqwa min awwali yaumin ahaqqu an fi. Masjid yang pertama kali didirikan dengan apa namanya pada awal Islam itu lebih berhak untuk kamu sholat di dalamnya. Itu Masjid Kuba. Nah, tadi tuh kami jalan ke Masjid Kuba, kemudian ya para wartawan itu bertanya begitu banyak hal tentang Masjid Kuba, sejarahnya, hikmahnya, apa hubungannya dengan Masjid Diror misalnya. Kan ada di dalam sejarah Islam itu masjid yang didirikan tapi niat oleh orang-orang munafik. Niatnya itu untuk menandingi Masjid Kuba itu gitu. Itu kan ayat sebelumnya kan begitu walladzina takhudhu masjidan diroron gitu ya. Nah, ada kalanya ketika saya ditanya, saya tidak tahu. Misalnya, sebetulnya urutan pembangunan masjid itu di zaman Rasul di Madinah itu mana saja urutannya. Nah, saya juga tidak selalu hafal. Ya paling saya sampaikan ya mungkin nanti saya pelajari lagi. Yang jelas masjid pertama itu kan Masjid Kuba. Kemudian setelah itu Masjid Nabawi kan. Kemudian ada masjid-masjid yang lainnya, termasuk Masjid Bani Salamah misalnya, yang itu menjadi masjid kiblatain, masjid dua kiblat. Jadi di Madinah ini banyak tempat ziarah nih para jemaah sekalian, yang insya Allah apa namanya beberapa itu saya sudah buat rekaman nanti untuk Alhamdulillah. Tapi nanti deh diterbitkannya kalau saya sudah selesai tugas. Karena sekarang ini saya kan sedang bertugas sebetulnya, bukan haji mandiri ya. Saya harus amanah gitu maksudnya atas tugas dari negara kepada saya, bukan semata-mata saya melaksanakan haji. Jadi kalau saya itu sekarang sebetulnya sedang menjadi petugas haji, bonusnya dapat haji itu. Insya Allah mudah-mudahan. Beda dengan Bu Ati ya, Ibunda Gus Bimo. Kalau Bu Ati memang ibadah haji niatnya. Kalau saya niatnya itu melayani jemaah haji. Tapi dapat bonus haji ya alhamdulillah gitu. Gitu ya. Rupanya para jemaah yang lain mungkin bukan tidak tidak mau bertanya, tetapi rupanya apa namanya mic-nya memang dikunci oleh admin ya. Jadi tidak apa-apa kalau begitu. Sudah saya buka sih, kayak kalau saya mau bertanya. Oh sudah ya. Tadi baru saya Oh cek ya. lagi sih. Soalnya Oh gitu. adminnya bukan saya, karena saya bantu. Iya, iya, iya. Baik, ini sudah 12.48, mungkin paling lama 5 menit lagi. Apakah ada yang mau disampaikan lagi atau tidak? Kalau tidak apa, tidak, kita tutup insya Allah. Alhamdulillah. Ada siapa? Ustadz Izzuddin. Kelihatan mau bicara, tidak? Ya, Kiai. Assalamualaikum. Fadal, fadal. Waalaikumsalam warahmatullah. Ini berkaitan dengan khudu dengan berguru. Terkait Ya. dengan tentangan terhadap guru ini, apakah ini merupakan tradisi eh, orang-orang Asia, ataukah ini Mhm. merupakan sesuatu yang mungkin sunnah gitu? Karena Mhm. waktu saya di Mesir sendiri kan, itu para murid itu tidak salam tangan terhadap gurunya, Mhm. cuma Mhm. tangan biasa saja gitu. Jadi apakah ini merupakan Ya. tradisi, dan pernah juga saya ditentang katanya, kita tuh tidak boleh sujud kepada orang lain, dan tunduk itu Mhm. adalah sujud kepada orang lain. Nah, ini Mhm. saya kira jawabnya seperti apa, Ki? Kan? Ya. Ya. Alhamdulillah ya. Syukran ala soal Ustaz Izzuddin. Jadi cara bercium tangannya itu adalah cara takzim yang itu tradisi di masing-masing masyarakat mungkin berbeda-beda gitu ya. Bahkan jangankan di luar Indonesia, di dalam masyarakat Muslim Indonesia sendiri, cara takzim itu kan ada yang cium tangan, ada yang salim biasa, begitu, ada juga yang salamnya salam salam apa namanya, pokoknya salam seperti itu saja, salam jauh gitu ya. Tetapi sama dengan takzim. Jadi kalau soal cara bisa beda-beda. Di Arab juga mungkin tidak ada begitu ya. Tapi yang ada itu yang berlaku universal adalah takzimnya. Mungkin misalnya membungkuk misalnya, sebagian tidak boleh
Eh, Kalau niatnya itu untuk mungkin syirik misalnya begitu, membungkuk apalagi sujud ya, ruku saja misalnya sama dengan ruku kepada Allah, ya tentu saja itu tidak boleh. Tetapi kan em, tentu kita tidak berniat itu ketika melakukan takdim dengan cara cium tangan atau sedikit membungkuk. Bahkan orang Jepang yang tidak ada norma Islamnya membungkuknya lebih bungkuk daripada kita. Iya kan? Ketika orang Jepang itu menjadi petugas bus misalnya, ketika bus yang dilayaninya itu mau mulai berjalan, mereka itu membungkuk sekali gitu kepada kita itu. Nah, itu bagian dari cara saja saya kira. Di masing-masing tempat berbeda, tetapi yang penting itu harus ada takzimnya, cara menghormatinya. Di Eropa ya kalau seandainya saya aja tidak melakukan, kalau ke guru saya yang di Eropa apa namanya profesor saya gitu tidak cium tangan juga biasa saja bahkan kadang-kadang nyebut namanya kan gitu ya jadi dan tidak tidak dianggap tidak sopan karena itu budaya itu beda-beda jadi bedakan antara agama dengan cara beragama bedakan antara norma etika dengan cara mempraktekkan. Itu bisa jadi berbeda-beda gitu ya baik eh, jemaah alhamdulillah, alhamdulillah kita cukupkan taklim kita adabul alim wal muta'alim ini. Insya Allah mudah-mudahan bermanfaat untuk kita sekalian. Wallahu a'lam bishawab. Maulaya يا صل salli wa sallim دائما daiman أبدا abadan ala حبيبك habibika khairil الخلق كلهم هو هو الحبيب الحبيب الذي الذي ترجى ترجى شفاعته شفاعته في في كل كل هول من هول وهو وهو لمقتحمين يا يا ربي بالمصطفى بالمصطفى بلغ مقاصدنا قاصدنا واغفر واغفر لنا ما مضى يا يا واسع واسع الكرم Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi. wabarakatuh. Terima Salam kasih. pada Terima kasih baginda ya Rasulullah ya teman-teman Kiai. semuanya. Amin, Pastinya amin. Kiai. Insya Allah Sehat diberikan. terus Pak Nanti Kiai. malam insya Allah kami ziarah